Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur kita boleh masuk di minggu yang baru lagi, dan kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Sebab itu pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat pemeliharaanmu dalam hidup, buat penyertaanmu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, seperti rusa yang rindu akan aliran. Demikianlah kami rindu akan Engkau, Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami harap. Sebab Engkau kekuatan kami. Sekiru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekiru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
perisaiku kepada Rabu yang sayang. Tuhan masa hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku kepada Aku berserah hatiku rindu menyembah. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amen. Kau segalanya. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang pertama, Engkau yang kami perlu, hanya Engkau. Suatu kami senantiasa merindukan, senantiasa menanti-nantikanmu. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau yang sangat berarti bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau sumber segala yang kami perlu. Semua yang baik datang darimu. Sebab Engkau yang menyediakan semuanya bagi kami. Yang terbaik Kau beri bagi kami. Syukur kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya, haleluya, ajaib, 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 ajaib engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya, haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, hanya engkau, hanya engkau, haleluya. Bagimu, ya Allah, terima kasih, terima kasih, ajaib engkau, ajaib engkau, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya engkau. Sebab itu hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu dipercayakan seluruh hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi hanya engkau, hanya engkau. Hanya padamu, hanya padamu kami berserah, kami percaya, kami berharap. Sebab janjimu, diberkatilah orang-orang yang berharap kepadamu, yang mengandalkan Engkau. Biarlah hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami tidak pernah mengalami panas terik dan terus menghasilkan buah. Sebab itu kami mau tinggal dalam, melekat padamu. Semakin kuat di dalam-Mu Tuhan, tak tergoyahkan oleh apapun, tak tergoncangkan oleh keadaan dunia hari-hari. Terima kasih,
Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau. Untuk kami mau terus melekat kepadamu, mengasihimu, memuliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih ya Allah. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hatiku percaya. Terima kasih. Sebelum Engkau segalanya dalam hidup kami. Allah segala di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sebab Engkau yang mengasihi kami, oh Bapa, oh Bapa yang mengasihi. Kuasamu memulihkanku, setia dan
melihat sana indah bagiku ada yang melangkah hatiku merusak apa akan dekat yang dalam segala di dalam hidup kerajaanmu kebenaran itu bahagia kaulah yang lupa selama hidup mengasihimu memuliakanmu Bapa yang kejam Allah segala di dalam hidup kerajaanmu kebenaranmu itu bahagia hidup kasihmu memuliakan kasihmu pengasihimu memuliakan pengasihimu pengasihimu memuliakanmu Bapa dan Raja. Ini yang mau kami lakukan terus dalam hidup kami, mengasihimu. Sebab Engkau Bapa yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, kasih yang sempurna. Kau berikan anak menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, dengan mencurahkan darah-Mu yang mahal. Suatu bela kami terus mengasihi-Mu dengan kami mentaati setiap perintah-perintah firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah ada di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-49. Kemarin di pasal 48 kita membaca bagaimana Yusuf membawa anak-anaknya
supaya diberkati oleh Yakub bapaknya, karena dia tahu waktu hidup bapaknya sudah tidak lama lagi. Dan kemudian Yusuf memberkati, yang mungkin apakah itu berdasarkan pengalaman, tapi itu juga tentu atas seizin dan sekehendak Tuhan, sehingga Yakub pun memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, dengan yang bungsu yang diberkati lebih, yaitu hanya seperti sebuah simbol ya, sama kalau seperti pemberkatan nikah, walaupun tentu ya sekali lagi itu hanya sebuah simbol-simbol, tangan kanan tangan kiri. Kalau orang Indonesia kan lebih agak ekstrim, oh pakai tangan bagus, seakan-akan tangan kiri itu nggak bagus. Tapi seperti apa yang kita baca kemarin ya, bahkan sampai Yakub harus menyilangkan tangannya karena dia mau tangan kanannya itu tertumpang di atas kepala anak Yusuf yang bungsu. Ya mungkin sekali lagi, apakah berdasarkan pengalaman seperti hidupnya, walaupun dia anak bungsu tapi dia yang menerima hak kesulungan. Dan kita sudah belajar beberapa puluh pasal yang lalu, karena memang sejak Esau dan Yakub dikandung, Tuhan sudah ngomong sama Ribka, dan tentulah Ribka juga ngomong kepada Ishak suaminya, sehingga harusnya kalau Ribka sabar, toh pada waktunya tetap Yakub yang akan diberkati dengan hak kesulungan. Karena Esau sendiri, walaupun tentu karena rasa lapar, rasa dahaga setelah berburu, dia melepaskan, menjual hak kesulungannya, dan kemudian akhirnya baru disesali ketika akhirnya dia sadar bahwa Yakub diberkati sebagai orang dengan hak kesulungan di antara mereka berdua. Tapi tentunya kisah waktu Yakub memberkati, Ishak memberkati Yakub, itu tentu kita sudah belajar waktu itu, yaitu harusnya kita belajar menanti-nantikan janji Tuhan digenapi, tidak memaksakan kehendak, potong kompas, sehingga akhirnya timbul banyak masalah. Sama seperti kisah Abraham dan Sarai, harusnya mereka sabar menanti-nantikan janji Tuhan bahwa mereka akan punya anak, tapi karena Sarah mengintervensi karena ketidaksabarannya, ya muncul masalah. Nah, tapi tentu hari ini tanpa ada pergolakan, kita baca semua berjalan, dan akhirnya Yakub memberkati Efraim dan Manasye sesuai dengan hatinya. Nah, hari ini kita baca dari Kejadian pasal 49 bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya. Karena dari kitab Kejadian kita tahu, khususnya kisah tentang Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana perkataan-perkataan orang tua yang dilimpahkan kepada anak-anaknya itu menjadi satu berkat bagi mereka. Dan itu adalah sebuah perkataan-perkataan yang tentunya dimeteraikan oleh kuasa Tuhan. Sebagai orang tua menjadi penyambung lidah Tuhan untuk melepaskan berkat. Bahkan ya sampai hari ini kita sering mendengar atau melihat hal itu, ya orang tua dalam sebuah pernikahan dimohonkan untuk memberikan restu, doa restu. Orang tua melepaskan berkat dengan perkataan-perkataan berkat. Nah, begitulah apa yang akan dilakukan oleh Yakub yang kita baca di pasal ini. Saya akan baca perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi ini sebuah perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan berkat yang memang dimeteraikan oleh Tuhan sendiri. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben,
Engkau adalah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Kita tahu bagaimana Ruben akhirnya tidur dengan Bilha, kalau nggak salah Bapak Ibu ya, gundik ayahnya. Dan itu yang membuat hak kesulungannya akhirnya hilang dari Ruben. Bahkan kalau kita lihat di kitab Wahyu, nama Ruben juga nggak muncul dari 12 suku Israel yang tercantum di kitab Wahyu. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi kita tahu kisah Simeon dan Lewi, yaitu ketika kasus Dina, yang diperkosa oleh anak Hemor, itu Sikem. Nah, bagaimana mereka berdua akhirnya bermufakat untuk menipu orang-orang di sana tanpa sepengetahuan ayahnya dengan persyaratan sunat, dan ketika semua laki-laki di daerah itu disunat dan pada hari ketiga mereka dalam kesakitan nggak bisa apa-apa, mereka datang untuk menumpas mereka. Dan tentu itu adalah sebuah pembelajaran yang sudah kita belajar. Makanya kalau lagi emosi, lagi marah, jangan buat keputusan apapun. Karena keputusan itu ya akan disesali, bahkan bisa seumur hidup. Kita baca berikutnya, baru Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang dan berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Dan kita tahu kisah perjalanan Yehuda, dia yang berusaha menyelamatkan Yusuf waktu Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudara yang lain. Dia yang memberikan usul untuk menyelamatkan nyawa Yusuf, dan kita tahu tentu itu juga atas intervensi Tuhan, tapi keterbukaan hati Yehuda dalam hidupnya untuk dipakai Tuhan, itu yang menentukan langkah hidupnya. Walaupun dalam perjalanan hidupnya kita juga tahu Yehuda sempat jatuh dengan menantunya itu Tamar, tetapi di fase-fase berikutnya kemarin kita juga sudah belajar, seorang Yehuda juga bisa berubah, bertobat. Dia yang tadinya egois untuk mempertahankan anaknya, tapi demi keselamatan seluruh anggota keluarga besarnya, bukan keluarga intinya saja, dia rela menyerahkan anaknya menjadi jaminan kepada ayahnya waktu mereka mau ke tanah Mesir kedua kali. Dan kita tahu dari Yehuda, dari keturunan Tamar itu pun Tuhan menetapkan satu garis silsilah di mana akhirnya Yesus lahir dari keturunan ini. Dan kalau kita belajar
di dalam silsilah yang memang ada beberapa nama wanita yang mungkin menurut pandangan orang kalau wah ini kan harusnya kalau Yesus itu Tuhan, garis keturunannya harus lurus. Nah, ya sama kayak sebelah kan. Bahkan orang kalau ngaku di silsilah garis keturunannya orang tersebut, wah diagung-agungkan, dianggap suci melebihi manusia biasa. Sehingga kadang kita lihat perlakuannya, aduh, sampai kakinya dicium, bahkan bekas kain lap keringatnya, tisunya disakralkan. Nah, tapi kita lihat dalam garis silsilah Yesus nggak seperti itu. Real apa adanya, dalam kesemuanya Allah turut bekerja. Dan kita melihat bukan soal siapa yang ada di dalam daftar garis keturunan, tapi siapa yang berdaulat atas segala sesuatunya dan orang-orang itu memberi hati. Jadi sekali lagi kita tahu Yehuda lah yang akan menjadi garis keturunan sampai Yesus lahir. Ayat 13, Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangannya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa beditna yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dan dengan berkat dua dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dan yang kita tahu, memang dari awal Yusuf itu adalah anak yang dikasihi oleh Yakub, karena Yusuf adalah anak yang pertama dilahirkan oleh Rahel, wanita yang memang dicintai dari awal, cinta pertamanya Yakub, dan dia mau mengorbankan bahkan 14 tahun bekerja kepada Laban untuk mendapatkan cinta pertamanya. Karena kita tahu kisahnya, bagaimana awalnya dia harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi ternyata ketika hari itu tiba dia diberi Lea. Dan kemudian untuk tetap mendapatkan Rahel, dia bekerja lagi 7 tahun. Jadi betapa Yakub mengasihi Yusuf, dan kita tahu 20 tahun lebih hatinya berduka karena dia pikir Yusuf sudah mati diterkam binatang buas seperti cerita bualan saudara-saudaranya. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia bertemu, berkumpul, bahkan dalam hitungan yang cukup lama, 17 tahun kalau nggak salah kita baca, dan Yusuf tetap menjadi yang teristimewa. Apalagi mimpi Yusuf itu akhirnya memang digenapi. Lewat Yusuflah Yakub, anak menantu dan cucunya juga akhirnya selamat, nggak mati kelaparan. Sehingga ada begitu banyak berkat-berkat yang Yakub berikan untuk Yusuf anaknya. Bahkan kemarin kita sudah lihat berkat-berkat juga diberikan kepada keturunan Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Jadi
Tuhan sendiri menjadi bagian dalam hidup Yusuf. Berkat samudra, berkat dari langit, bahkan di situ dikatakan berkat dari buah dada dan kandungan. Kalau kita kenal kata El Shaddai, Syad itu kan maaf, itu adalah buah dada. Allah digambarkan seperti itu, kenapa? Karena bagi seorang bayi, maaf, buah dada ibunya itu sudah lebih dari cukup membuat dia hidup dalam hidup sesungguhnya. Dalam kehangatan dekapannya, air susu ibunya, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan apalagi pengetahuan sekarang sebenarnya, bahkan sampai selama 6 bulan kalau nggak salah, itu bayi-bayi lahir yang sekarang itu nggak boleh diberi yang lain selain ASI ibunya harusnya. Itu yang paling sehat. Nah, berkat-berkat seperti itulah yang menjadi bagian Yusuf sebagai anak yang dikasih oleh Yakub. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rapasannya. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya sama kalau kita pernah lihat waktu Nuh melepaskan berkat untuk anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet berdasarkan juga perlakuan mereka. Sehingga Ham karena melihat aurat ayahnya, ya dia akhirnya menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Dia diperbudak, dan kita tahu dari situ sampai hari ini juga digenapi karena keturunan Ham itu ya orang-orang Afrika yang sekarang kita kenal, yang memang secara global, secara standar ya kita tahu sampai hari ini pun ya mereka di bawah rata-rata dibandingkan keturunan-keturunan Sem dan Yafet, baik kelompok Eropa maupun kelompok China, Asia, ya Afrika masih paling bawah. Jadi perkataan-perkataan itu menjadi perkataan yang dimeteraikan oleh Allah, seperti saya katakan tadi. Walaupun tentu berdasarkan pengalaman, baik Nuh yang seperti saya katakan, seperti Yakub yang kita lihat, baik tentang Ruben tadi, Simeon, Lewi. Tapi perkataan, pembelajarannya adalah ya mari kita orang-orang tua, perkataanmu itu mengandung kuasa untuk anak-anakmu. Makanya ya memang harus didiklah anak-anakmu supaya mereka menjadi anak-anak kesukaan bagi kita sehingga nggak dongkol, kita nggak jengkel, nggak marah sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang seharusnya nggak kita keluarkan terhadap anak-anak kita. Karena sekali lagi perkataan kita itu dimeteraikan oleh kuasa Allah. Jadi mari jadi orang tua yang bisa mendidik anak, sehingga ketika anak-anak kita menyukakan hati kita, maka dengan sukacita kita juga bisa terus melepaskan berkat. Ya sampai hari ini setiap malam ketika kami suami istri berdoa, kami terus berdoa melepaskan berkat bagi anak menantu kami. Kami doakan satu persatu, baik rumah tangga Michael dan Sumi, Michelle, juga Matthew. Di dalam doa setiap malam sebelum tidur ya kami lepaskan berkat, perkataan-perkataan doa, permohonan kepada Tuhan supaya perkataan itu menjadi meterai yang dimeteraikan oleh kuasa Allah sendiri dan mereka mengalami hal itu. Jadi mari jadi orang tua yang terus melepaskan berkat bagi anak-anaknya. Perikop berikutnya, Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli oleh Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea, ladang yang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ya, karena Rahel kan meninggalnya dalam perjalanan sehingga dikuburkan di tempat lain. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel biasanya salah satu destinasi kunjungan ya Gua Makpela ini, tempat di mana Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea dikuburkan.
Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan di kitab Kejadian kita sering akan baca kalimat-kalimat seperti ini. Ketika si A sudah tua, lanjut umur, suntuk umurnya, maka dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Karena sesungguhnya rancangan Tuhan harusnya setiap orang itu meninggalnya ya seperti itu caranya. Bukan karena sakit kritis, bukan. Tapi ya kembali, mari kelola hidup kita untuk supaya kita hidup sehat, panjang umur. Sehingga ketika waktunya tiba, ya kita berbaring, tidur, dan nggak bangun lagi tubuh kita. Walaupun sekali lagi saya mau katakan roh kita itu kekal. Jadi sebenarnya meninggal seperti apa yang dikenal manusia pada umum, itu kita menanggalkan tubuh jasmani kita. Kalau kesan-kesan yang kita lihat kan, roh kita meninggalkan tubuh. Tapi ingat esensi kita ini kan sebenarnya kita ini makhluk roh yang abadi. Apalagi di dalam Kristus. Kita hidup kekal, sudah terima. Jadi bukan roh kita meninggalkan tubuh kita, sebenarnya kita menanggalkan tubuh kita. Karena yang esensi itu roh kita, bukan tubuh. Tubuh ini ya ditanggalkan. Nggak ada artinya seperti itu. Jadi nggak usah takut dengan hari kematian. Walaupun juga jangan cari mati. Makanya jaga kesehatan, kelola hidup. Yuk sama-sama, saya juga terus belajar untuk hal ini. Supaya ketika waktunya tiba, ya semua berjalan dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Seperti apa yang dialami Yakub dan tentunya oleh tokoh-tokoh Alkitab. Karena sekali lagi itulah rancangan Tuhan. Makanya jangan tertipu oleh iblis dengan merusak bait Allah tubuh kita dengan berbagai macam hal. Baik itu cara makan, cara tidur, pola pikir, nggak mau olahraga. Karena sekali lagi Paulus dengan jelas katakan olahraga itu berguna, tapi ya hanya sebatas waktu di dunia inilah. Tapi berguna untuk kita bisa umur panjang. Makanya jangan malas olahraga. Terus makan ya, kalau saya sampai hari ini pakai prinsip doa Bapa kami lah. Makan secukupnya. Tidur, usahakan jangan sampai begadang. Segeralah tidur. Terus pikiran kita jangan sampai hanya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, stres. Tapi mari tundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, yaitu firman. Kuasai dirimu, jadi tenang, sehingga kita bisa berdoa, berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan buka pikiran kita untuk kita bisa mengambil langkah-langkah. Sehingga hidup kita ya enjoy, nggak stres, manjang terus. Karena kita kan sudah tahu, sebenarnya sudah tahu, stres itu akan memicu berbagai macam penyakit. Tapi kenapa banyak orang masih suka stres? Jadi mari Bapak Ibu, biarlah Tuhan menggenapi rancangannya atas hidup kita. Kita nikmati hari-hari hidup kita, jalani hari-hari hidup kita. Dan nanti ketika sudah suntuk umur, sudah memutih rambutnya, dan kita akan dikumpulkan kepada kaum leluhur. Nah, itu bahasa yang akan sering kali dan sudah sering kali kita baca di kitab Kejadian. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Beberapa hal penting tadi. Jadi orang tua, lepaskan berkat bagi anak-anak, hati-hati dengan perkataanmu. Dan kita sendiri sebagai orang tua, apalagi yang sekarang kita yang ada di Koramdio, sebagian ya sudah semakin menua, terus jaga kesehatan dengan menjaga 4 pilar hidup sehat itu. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Kak Joni Samuel. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh terus bersama-sama itu memuji, memuliakan Engkau.
Dan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kisah, Yusuf, maupun yang Tuhan. Kami boleh belajar setiap kisah-kisah dalam firman-Mu Tuhan, yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Kami bijak dalam menjalankan hidup ini Tuhan. Kami boleh terus menjadi berkat buat keluarga, buat menuntun anak-anak kami Tuhan. Untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Pak Heri Tuhan dimanapun dia berada. Dia boleh menjadi berkat Tuhan. Engkau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anak Tuhan. Biarlah keluarga mereka boleh menjadi berkat dan teladan Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga berkati pagi hari ini kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan. Pak Ongko Wijaya Tuhan, Engkau memberkati di masa tuanya Tuhan. Engkau terus memulihkan kesehatannya. Engkau terus memberi dia kekuatan yang semangat Tuhan. Tuhan di masa tuanya, dia boleh melihat setiap kebaikan dan kemurahan. Dan dia boleh melihat anak-anak dan cucunya Tuhan. Anak-anak yang takut akan Engkau, hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berkati Engkau dan anak-anaknya Tuhan dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, para penatua-penatua kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati, mengurapi mereka, menaruhkan hikmat kepada mereka Tuhan untuk menuntun dan memimpin jemaat. Dan hidup mereka boleh menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, dimanapun Engkau tetapkan mereka, dalam setiap pelayanan di kota maupun desa Tuhan. Mereka tetap diberi kekuatan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk menjadi berkat dan mengajarkan jemaat untuk hidup dalam takut akan Engkau Tuhan. Engkau juga berkati jemaat, khususnya jemaat pelita Tuhan, untuk mereka terus Tuhan hidup dalam takut akan Engkau. Dan setiap hari boleh belajar mengenal kebenaran firman-Mu, mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Hingga lewat jemaat-jemaat Tuhan boleh membawa setiap keluarga-keluarga mereka untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan pagi hari ini kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, dan sejajarnya. Taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Kami juga berdoa, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikan hikmat pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk mengolah, mengaturnya Tuhan, untuk kesejahteraan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa Indonesia dengan keamanan dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu, dalam pimpinan tuntunan-Mu, sehingga sepanjang hari dan aktivitas kami, Engkau Tuhan membuat kami berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Sebab itu Tuhan tutup bungkus kuasa darah Yesus, malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Eri.